Salam Bapak Ibu yang berbahagia saat ini. Kita ketemu lagi dalam firman Tuhan yang terambil dari Hesekiel 37 tentang bagaimana ucapan kita atau lidah kita ucapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka terjadilah apa yang kita inginkan. Yang terambil dari Hesekiel 37. Saudaraku, pada saat itu bangsa Israel mengalami kekalahan. Mereka berperang, mereka kalah. Karena apa? Karena mereka melanggar firman Tuhan. Karena jika kita melanggar firman Tuhan, maka sesuatu kekalahan pasti terjadi, saudaraku. Jadi pada ketika itu, zaman itu, bangsa Israel banyak yang mati gara-gara peperangan dikalahkan orang mereka, saudaraku, yaitu bangsa lain. Saudaraku, sehingga terkumpullah tulang belulang di suatu gua. Tulang belulang berserakan, ada yang berkumpul, ada yang berserakan. Sehingga pada suatu waktu, karena waktunya sudah tepat, Tuhan mau mengampuni bangsa Israel. Waktunya tiba. Tuhan mau bermurah hati kepada mereka karena terlalu lama mereka lenyap ataupun lalai dalam kekalahan itu. Sehingga saudaraku, Allah kita memanggil Hesekiel. Sini dulu Hesekiel. Ya Tuhan, apa? Apa yang kau lihat ini semua, katanya saudara. Ini tulang belulang. Apa yang berserakan ini? Iya, tulang belulang semuanya. Oh, jadi ini tulang-tulang siapa? Tulang-tulang bangsa Israel. Menurutmu, bisakah tulang-tulang ini hidup lagi? Katanya, hanya Tuhan yang tahu. Kata Hesekiel, saudaraku. Dengan rendah hati dia. Hanya Tuhanlah yang tahu apakah tulang-tulang ini bisa hidup lagi. Kalau begitu, Hesekiel, bernubuatlah. Katakan kepada tulang-tulang ini semua, hai tulang-tulang, bersatulah. Karena kadang tulangnya pahaknya udah di sini, di sana tulang leher, di sana tulang kaki, di sini tulang tangan. Jadi kalau dengan otak manusia untuk menyatukan itu tidak bisa lagi, saudara. Ya, karena berserakan. Tetapi karena firman Tuhan berkata dan Hesekiel mau melakukannya, saudaraku, sehingga dia bernubuat. Hai tulang-tulang, bersatulah semuanya, yaitu mana pasangannya masing-masing. Saudaraku, tidak lama berderak-deraklah kedengarannya bahwa tulang yang dari sana datang ke sini. Datang, mujizat terjadi dari sana. Sehingga saudaraku, sekarang apa yang sudah kamu lihat, katanya, udah bersatu, udah ini jumpakan sini udah bersatu, tapi belum bernapas kan, katanya, belum ada kulitnya kan. Iya, sekarang bernubuat supaya ada kulitnya. Hai kulit tulang-tulang, jadilah demikian. Dia ikuti apa kata Tuhan itu. Hai kulit-kulitnya, bersatulah, membalutlah kepada tulang-tulang mereka. Jadi, apalagi belum bernapas. Katakan, bernubuat. Hai, napas, datanglah. Sehingga bernapas, saudara. Saudara yang terkasih, begitulah luar biasanya Tuhan kita itu. Yang tidak mungkin kita rasa itu bisa. Bisa, saudaraku, ini suatu keheranan. Yang sudah kakinya di sana tangannya bisa datang, saudaraku. Dijumpakannya. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Saudaraku, mau kita mengalami seperti itu dalam masalah keluarga kita. Mungkin mengenai anak-anak kita. Mungkin mengenai ekonomi kita. Mungkin mengenai hubungan kita dengan suami kita. Atau dengan istri kita. Tetapi saat ini, firman Tuhan berkata, bernubuatlah. Bernubuatlah hai ibu. Kalau suamimu tidak teranju, saudaraku,
Mulai saat ini suami saya berubah. Ini perkatakan sampai berubah, saudara. Dan perbaiki sifat kita. Atau jika anak kita di luar pikiran kita, di luar kendali kita pekerjaannya, inilah yang kita lakukan. Karena apapun kita bilang dia nggak terima, saudara. Karena merasa mereka lebih pintar dari kita. Tetapi bernubuatlah, hai Anu, bertobatlah. Hai Anu, bertobatlah. Bertobatlah. Inilah yang kita utarakan setiap hari, saudaraku. Tiap malam, tiap apa kita ingat, Tuhan ingat. Kita nubuatkan, anak-anakku pasti menjadi anak-anak Tuhan. Perubahan pasti terjadi karena Tuhanku adalah maha ajaib. Kita nubuatkan, saudaraku. Ini adalah berita baru bagi kita. Karena Tuhan itu menyuruh Hesekiel bernubuat. Sekarang bukan Hesekiel lagi bangun, saudara. Kitalah bernubuat demi keadaan kita. Mungkin ekonomi kita lemah. Katakan, aku mau jadi orang yang punya duit, saudara. Jangan segan-segan. Saya dulu agak malu mengatakan itu. Saya mau jadi orang kaya. Kunubuatkan. Saya hadapi kaca, cermin. Hei, Mak Diana, kau nanti jadi orang kaya. Saya bilang, saudara. Saya nubuatkan. Setiap saya berkaca sebelum bersisir, itu saya katakan, saudara. Walaupun belum kaya saya, tapi merasa aku kaya, saudaraku. Karena anak-anak sehat semua. Dan kami pun sampai dengan Bapak sehat-sehat, saudaraku. Marilah, saudaraku, firman Tuhan yang begitu singkat ini menjadi kehidupan dalam hati kita, supaya jangan ada waktu iblis untuk menteror kita jika kita masuk dalam masalah apapun. Karena Tuhan lengkap memberikan firman-Nya menjadi senjata kita. Sekian, saudaraku, yang saya utarakan saat ini. Amin.